Anda kembali di Dialog Nusantara Petang dan masih bersama Dr. Gun Gun Haryanto, pengamat sosial politik dan pengamat komunikasi politik. Mas Gun Gun, ini tadi Anda mengatakan Ya, ini akan mengakibatkan adanya sakit mental di masyarakat dengan adanya ketidakpercayaan ya, terhadap pemerintah, terhadap ya. negara juga, kemudian juga tidak adanya transformasi dari pemimpin-pemimpin, baik pemimpin daerah begitu ya, dan tentunya ini menjadikan momen pilkada ini masyarakat menjadi punya harapan yang tinggi terhadap para pemimpin daerahnya agar bisa mengubah daerahnya. Nah, ini para pemimpin daerah, calon-calon para pemimpin daerah ini tentunya jadi bisa memanfaatkan momen ini. Apakah menurut Anda mereka bisa memanfaatkan momen ini dengan mengeluarkan sekadar janji-janji politik kosong? Kalau kita berkaca dari banyak pilkada sebelumnya, itu memang ada namanya disparitas ya antara harapan yang muncul di masyarakat itu dengan realisasi janji mereka pada saat sudah berkuasa. Contoh misalnya dari sejak sejarah pilkada dimulai itu udah ratusan kepala daerah yang ditangkap KPK gitu ya, dan akhirnya kemudian masuk penjara. Ini menjadi sebuah pelajaran sangat berharga bahwa komponen kontestasi yang high cost gitu ya. Setiap pilkada itu kan entry ke gelanggang pertarungan ya, namanya cost of entry ya. Dalam pendekatan Gary W. Cox ya, opportunity structure itu kan salah satu variabel selain modal elektoral yang namanya elektabilitas. Selain juga dukungan partai, itu cost of entry ini kan dalam pilkada mahal, Mbak Tasya. Ya. Oleh karena itu biasanya si para kandidat itu terjebak pada dua skema. Satu skema politik ijon. Politik ijon itu tentu melibatkan pengusaha, ya investor, dan biasanya punya kepentingan dengan misalnya proyek di masa mendatang, izin usaha, izin pertambangan, atau izin bumi bangunan gitu ya. Itu semua berhimpitan dengan kepentingan ekonomi dari kelompok di luar kandidat. Nah, itu biasanya biayain kandidat. Kan pasti ada balas budinya tuh ya. Nah, yang kedua skemanya itu dengan model oligarki gitu ya. Jadi sekelompok orang dia mempertahankan kuasa material lewat kuasa politik ya, sehingga kemudian dia menutup akses dari hulu ke hilir kompetisi itu dengan cara memanfaatkan seluruh jaringan yang kadang-kadang memang tidak mengindahkan etika, hukum, keadaban berpolitik begitu. Itulah yang kemudian bisa menjebak kepala daerah yang terpilih itu, dia tidak bisa berfungsi sebagaimana harapan masyarakat. Kenapa? Karena dari awal kan dia udah terbebani, ya terbebani hutang politik pada investor, atau mungkin dia juga terbebani oleh oligarki politiknya, sehingga jabatan itu menjadi komoditi gitu ya, karena dimulai dengan money, commodity more money begitu. Itu yang disebut the never ending circuit of accumulations ya, dalam konteks kuasa ekonomi dan kuasa politik. Proses itu, Mbak Tasya, menurut saya memang berdampak buruk secara sistemik itu pada good governance ya, pengelolaan yang baik di pemerintahan, clean government, pemerintahan yang bersih. Jadi good governance-nya nggak ada, clean government-nya bermasalah. Muncullah tuh OTT, muncullah misalnya trading in influence ya, jual beli pengaruh gitu ya. Contohnya misalnya kebijakan seperti Perda, kemudian mungkin juga Pergub atau mungkin Perbub ya, peraturan gubernur atau peraturan bupati, peraturan wali kota, itu yang kemudian dalam tanda petik itu menjadi semacam jualan bagi mereka yang berinvestasi di situ. Akhirnya kemudian korupsi terjadi dengan berbagai macam cara, misalnya sirkulasi elit di jabatan diuangkan. Itu pintu masuk yang lazim biasa terjadi tuh. Kemudian yang kedua, mengobrol izin-izin yang ditandatangani oleh bupati, wali kota atau gubernur ya untuk pengusaha ya. Kemudian yang ketiga biasanya mengutip
atau gratifikasi gitu ya dari setiap proyek yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Nah, itu model-model seperti itu kemudian jadi lazim tuh, bukan dianggap lagi sebagai korupsi tapi sebagai cara yang biasa ditempuh, dan itu kemudian mendapatkan semacam aspek legitimasi, pengabsahan, sekaligus juga dianggap ini bukan hal yang luar biasa, ini biasa aja karena sehari-hari dilakukan baik oleh dia maupun oleh yang penguasa sebelumnya. Nah, hal seperti itulah yang kemudian bisa menyebabkan kerusakan sistemik ya dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, begitu Mbak Tasya. Bukannya tidak punya kekuasaan juga, apa yang bisa dituntut oleh masyarakat kalau begitu Mas Gun-Gun? Menurut saya memang dalam sistem kita ya itu seringkali terputus. Jadi pemilih itu tidak bisa menuntut partai untuk merecall ya. Kan sebenarnya kita karena memilih gitu ya, dan si kandidat itu diusung oleh parpol gitu ya, bisa aja kemudian meminta parpol merecall. Tetapi kan di kita kan hubungan antara basis konstituen dengan partai itu kan cair. Setelah pemilunya usai baru ketemu lagi 5 tahun yang akan datang. Yang paling mungkin bisa dilakukan oleh warga adalah class action ketika misalnya ada janji-janji kampanye itu tidak terpenuhi. Misalnya nih ada draft yang sudah pernah diikrarkan oleh para kandidat, itu dipublish, kan seringkali ada kontrak politik tuh dengan komunitas-komunitas tertentu. Nah, kontrak politiknya itu menurut saya jangan diabaikan begitu aja, bisa kemudian jadi landasan menuntut ke pengadilan. Itu disebut dengan class action dari warga masyarakat. Misalnya nih warga daerah misalnya X begitu ya di Kabupaten Y begitu, itu dijanjikan apa gitu dan ada kontrak politiknya, itu tuntut aja ke pengadilan begitu supaya kemudian bisa jadi pelajaran. Ya, jangan sampai kemudian masyarakat selalu powerless dan baru ketemu lagi nanti di pemilu yang akan datang. Iya, sekuat apa sih sebenarnya kontrak politik ini, Mas Gun-Gun? Kalau sekarang ini kontrak politik lebih jadi seremonial formalistik ya, dalam perspektif political marketing untuk memberi semacam persuasi ke halayak. Tapi sebenarnya kalau di negara-negara demokrasi maju, kontrak politik itu bisa menjadi landasan hukum seseorang untuk bisa menggugat pengadilan. Jika kemudian, kan itu di atas materai kan, di atas materai 6.000, berjanji begini. Itu sebenarnya punya kekuatan legal gitu, untuk kemudian dijadiin semacam barang bukti ke pengadilan bahwa si kandidat ini pernah berjanji seperti ini. Nah, item-item itu kadang-kadang masyarakat awam kan malas untuk menindaklanjutinya ke wilayah hukum. Makanya harus ada kelompok berperhatian atau kelompok elit yang mewakili masyarakat untuk legal standing di pengadilan, begitu maksud saya. Iya, Mas Gun-Gun, ini agak berbelok sedikit ini mengenai landasan hukum. Saya jadi teringat bahwa di momen pandemi ini memang akhirnya kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon ini jadi lebih banyak mungkin menggunakan sosial media. Sementara di Indonesia saat ini landasan hukumnya untuk berkampanye di sosial media ini masih belum cukup baik begitu ya. Nah, apa komentar Anda? Ya memang betul sih, kalau kita lihat PKPU nomor 13 ya tahun 2020 sebagai revisi PKPU nomor 10 dan PKPU nomor 6, landasan berkampanye di media sosial ini masih sangat lemah. Kita lihat aja 7 metode kampanye itu, media online, media sosial itu baru masuk di poin ke-7 lain-lain gitu ya. Dan seandainya kita meniru aturan di Pilpres itu jauh lebih baik sebenarnya. Di Pilpres itu kan media sosial sudah dieksplisitkan menjadi satu di antara 9 metode kampanye. Itu clear, eksplisit. Kemudian nanti tinggal diatur. Misalnya akun yang dimiliki secara official oleh kandidat berapa, ya kan? Kemudian do and don't-nya itu apa gitu. Nah, itu menurut saya bisa jadi alat juga, misalnya
Oke, di medsosnya si kandidat itu pernah menjanjikan apa aja, itu bisa bisa di track gitu ya, bisa di trace. Maksud saya Mbak Tasya dengan model apa namanya big data atau collect data atau misalnya ya nggak usah perlu juga big data sih, kita bisa bisa capture aja sederhana dari apa yang dijanjikan. Tapi sebenarnya kayak tadi itu kontrak politik itu jauh lebih powerful sebenarnya karena ditandatangani oleh si kandidat di atas materai 6.000 kan begitu. Makanya kalau jangankan kandidat, sebenarnya di rumah tangga misalnya suami istri kan ada perjanjian pranikah di atas materai, itu bisa jadi alat bukti di pengadilan. Apalagi ini kalau misalnya kandidat yang maju di pilkada, kontrak politik di materai 6.000, itu jangan cuma jadi mainan, nanti bisa jadi alat bukti pada saat class action menggugat si orang yang berkuasa yang sudah berjanji dan tidak menepati janjinya gitu. Jadi selain kontrak politik itu tadi, bentuk-bentuk komitmen seperti apa lagi yang bisa kita harapkan atau bisa digunakan oleh masyarakat untuk sebagai alat bukti untuk meminta janji-janji politik dan bukan hanya sekedar politik janji begitu ya? Ya, kan mereka sudah mencantumkan itu juga di visi misi dan prioritas program di KPU ya kan. Itu biasanya dipublish di laman KPU. Kemudian setiap medsos mereka pasti penuh janji-janji. Itu bisa di capture, dijadiin alat bukti nanti apa namanya maksudnya record publik bahwa mereka itu pernah berjanji seperti apa. Kemudian nanti juga harus dikawal dalam konteks penyusunan Renstra, rencana strategis pemerintahan daerah. Nah, penyusunan Renstra itu kan basisnya dari program prioritas yang dimiliki oleh si pasangan calon yang menang nanti dengan stakeholdernya begitu, termasuk juga SKPD. Nah, di situ menurut saya rencana strategis yang kemudian nanti dijadiin semacam program prioritas ya, yang itu nanti akan dieksekusi jadi program gitu, Mbak Tasya. Jadi bagi saya sih banyak cara sih untuk kalau kita serius misalnya memantau, mengevaluasi, mengontrol, tetapi memang harus ada orang yang berinisiatif untuk terlibat dalam konteks evaluasi tadi. Jangan semua biarin aja deh, salah-salah dia, kemudian dia cukup mengandalkan ramenya opini publik. Menurut saya nggak bisa begitu lagi. Kita negara demokrasi yang punya instrumen hukum. Kalau kemudian semua dibiarkan pemimpin itu mau melakukan apa aja, menurut saya pada akhirnya ya jangan salahkan kalau orang kemudian menjadikan politik sebagai ajang untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Baik, memang pilkada kali ini banyak sekali kalangan terutama dari pengamat-pengamat maupun lembaga-lembaga yang menyatakan bahwa pilkada ini terlalu terburu-buru bahkan menyarankan untuk ditunda saja, tetapi dari pihak pemerintah cukup optimis bahwa pilkada ini bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin baru yang bisa juga menjadikan ini momen untuk melawan pandemi COVID-19. Analisa Anda ke depannya seperti apa, Mas Gun-Gun? Ini kan saya flashback sedikit ya, dengan penyelenggaraan pilkada serentak 9 Desember ini memang banyak catatan. Kita perlu memberi beberapa catatan khusus ya. Ini pilkada dengan peserta daftar pemilih terbanyak dalam sejarah pilkada serentak di Indonesia, hampir 103 juta pemilih di 270 daerah begitu kan. Kemudian 587 pasangan yang bertarung. Artinya ini salah satu pilkada kolosal sih sebenarnya dalam konteks penyelenggaraan kontestasi elektoral di daerah. Saya sih memang dari awal udah memberi banyak catatan di kolom-kolom saya, entah itu di Kompas, di Media Indonesia, di Republika gitu, di tulisan-tulisan saya lah. Itu memberi warning bahwa pilkada kali ini pilkada yang riskan. Sebut aja pilkada berbahaya seperti salah satu judul tulisannya. Kenapa? Karena kita kan belum tahu nih, ini baru hari pemilihan. Sebut aja masa inkubasi 14 hari ke depan, apakah ada klaster pilkada atau tidak, misalnya, ya kan? Nah itu aja harus jadi tanggung jawab siapapun yang kemudian menetapkan kesepakatan pilkada ini dilanjut di tahun ini. Pemerintah, KPU, dan DPR. Yang harus bertanggung jawab jika ada klaster pilkada. Itu yang pertama ya, catatan khususnya. Catatan khusus kedua ya, pilkada kali ini kan
bagaimanapun kita selenggarakan di musim pandemi, banyak orang yang sekarang sedang sakit, isolasi mandiri, isolasi di fasilitas kesehatan, kemudian juga mungkin sedang dirawat di rumah sakit atau puskesmas. Nah, nanti kita evaluasi nih seberapa besar partisipasi pemilih ya. Dan apakah kemudian orang tidak berpartisipasi karena juga kurangnya misalnya treatment difasilitasinya hak mereka karena dalam keadaan misalnya sakit gitu ya. Mbak Tasya, kita tahu bahwa dengan 103 juta pemilih itu kita lihat target KPU itu kan 77,5%. Oke. Nah, kalau saya lihat data terakhir kayak misalnya Pilkada Medan, partisipasinya hanya 45%-an, ya kan? Kemudian Pilkada Tangsel kurang lebih 58%, tidak banyak bergeser dari angka 57% di 2015 gitu. Belum lagi misalnya Pilkada mana lagi? Itu saya lihat angka partisipasinya rendah gitu, ya. Sementara apakah target 77,5% itu terpenuhi atau tidak? Ini juga bisa jadi bahan evaluasi. Terus kenapa kemudian misalnya tidak tercapai targetnya? Kalau misalnya ternyata itu karena ada kendala-kendala yang sifatnya bisa masuk akal dan bisa diterima argumennya, menurut saya KPU harus menjelaskan secara lebih rinci kenapa misalnya tidak tercapai. Jika tercapai, catatannya ada nggak misalnya dampak kesehatan dari proses penyelenggaraan pilkada ini? Gitu maksud saya. Itu catatan kedua. Nah, catatan ketiga ini menyangkut kualitas beragam pelanggaran yang terjadi. Ini kan belum tuntas. Jadi, sudah ada beberapa quick count yang memenangkan kandidat, misalnya quick count di Medan memenangkan Bobi, kemudian quick count di Solo memenangkan Gibran, quick count di Tangsel memenangkan Muhammad Dafni, misalnya, dan lain-lain begitu ya. Nah, ini nanti kita uji kualitas prosesnya, apakah kemudian ada pelanggaran TSM, terstruktur sistematis masif atau tidak, kemudian apakah ada semacam mobilisasi ASN oleh petahana, apakah ada pemanfaatan bansos, apakah celah-celah kecurangan ataupun bentuk-bentuk kecurangan itu besar. Betul, celah-celah kekurangan yang bisa dijadiin alat bukti untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi gitu. Iya kan? Baik. Jadi isu yang ketiga itu adalah aspek hukum dari atau pasca penyelenggaraan pilkadanya gitu. Baik Mas Gun Gun, terima kasih banyak atas waktunya dan telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.